Halo, welcome back to Cineverse, where everything about the film is here. Pada tahu nggak sih film Rurouni Kenshin? Rurouni Kenshin atau yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan Samurai X akhirnya tayang juga. Ini merupakan film live action samurai pengembara yang hanya tayang dalam layanan streaming Netflix. Dan kali ini gue mau bahas soal film ini. Yuk, langsung aja! Film live action tentang Kenshin ini merupakan film keempat setelah film Rurouni Kenshin di tahun 2012, Rurouni Kenshin Kyoto Inferno di tahun 2014, dan Rurouni Kenshin The Legend Ends di tahun 2014 juga. Film ini menceritakan tentang samurai pengembara bernama Himura Kenshin yang sebelumnya terkenal sebagai pembunuh bayaran bernama Hitokiri Batosai atau pendekar pedang pembunuh manusia. Singkat cerita, ia menyadari kesalahannya tersebut dan berniat pergi mengembara ke seluruh Jepang untuk menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya sebagai penebus dosa-dosanya di masa lalu. Inti dari film ini berfokus pada pertarungan penuh dendam antara Kenshin dan Enishi Yukishiro yang merupakan adik dari almarhum istrinya Kenshin. Kenshin memang adalah orang yang membunuh istrinya itu dengan tangannya sendiri, sehingga peristiwa tersebut membuat Enishi punya dendam terhadap Kenshin. Tokoh Enishi merupakan musuh Kenshin yang cukup fantastis, karena ia tak hanya sekedar lebih muda, lebih cepat, atau bahkan lebih kuat, tetapi ia juga lebih pintar sekaligus penuh pengalaman dan terlatih. Enishi hanya berfokus pada satu hal, ia ingin Kenshin merasakan sakit sama seperti rasa sakit yang ia miliki, di mana satu demi satu yang ia cintai direnggut darinya. Dengan banyaknya karakter, film ini kehilangan hampir semua pengembangan karakter mereka. Kenshin yang tampil sebagai jago pedang yang dibebani dosa masa lalunya tidak terlihat secara emosional sebagai orang yang putus asa dan depresi. Ia hanya terlihat sebagai sosok tangguh tapi seakan melupakan ikatan emosionalnya. Sementara itu, kolega-kolega Kenshin yang biasa menjadi partner dalam urusan bertarung hanya sekedar tampil sebagai pelengkap komedi saja, dan yang lainnya hanya terlihat sekilas. Menariknya, karakter-karakter sampingan tampil mencuri perhatian terlibat dalam pertarungan seru di film ini. Peran antagonis Enishi pun tampil cukup menonjol sebagai lawan Kenshin yang eksplosif dan penuh dinamika. Untuk adegan aksi dan laga, film ini memiliki koreografi pertarungan yang tertata rapi dan juga fantastis. Pertempuran antara Enishi dan Kenshin dipentaskan secara spektakuler. Adegan laga mereka seakan kontras, memperlihatkan dua gaya dimensi pertarungan yang berbeda, di mana Enishi yang berotot lebih mengandalkan kekuatannya dibanding dengan Kenshin yang terlihat langsing tapi bertarung lewat kecepatan, kelincahan, dan lebih tenang secara emosi. Seperti pada film-film Kenshin sebelumnya, kelanjutan dari trilogi ini juga memperlihatkan latar belakang dan desain set produksi yang lumayan detail dan mempunyai visualisasi yang memanjakan mata. Nah, buat kalian yang suka banget sama film-film pertarungan gitu, wajib banget nih buat nonton film ini. Bisa langsung ditonton di Netflix. Well, saatnya tim Cineverse pamit undur diri. See you guys again on next video. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe buat video-video lainnya. Bye-bye!